wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dayn wa qahrir rijal wa na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal wa na'udzubika minal junun wal bala wal waba wal kufri wal faqr la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma 'afini fi badani wa 'afini fi sam'i wa 'afini fi basari wa 'afini fi qalbi. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala pujian yang bagi Allah Rabbul Alamin. Marilah kita selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah memberikan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak berlebihan kiranya di kesempatan ini insyaallah tanggal 5 Muharram 1445 Hijriah saya dan panjenengan selalu menguatkan iman, meneguhkan Islam dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita dapat pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa waktu yang lalu saudara kita Ustaz Suja juga telah berpulang rahmatullah. Saya doakan semuanya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Sekaligus menjadi pengingat bagi saya dan panjenengan di pergantian tahun ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya dan panjenengan itu semakin menyadari bahwa dunia itu adalah sementara. Jadi berganti tahun kalau di dunia itu kan berarti waktu hidup kita di dunia semakin sempit, ya, semakin berkurang. Makanya tinggal pilihannya itu pada saya dan panjenengan memanfaatkan dengan melakukan amal solih atau justru mau bermaksiat kepada Allah. Nah, ini pilihan. Maka pada kesempatan pagi ini kita coba akhlak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak kepada Rasul itu bagaimana kemudian kita itu ittiba. Saya mengambil pesan khusus dari ketika beliau khutbah di Padang Arafah ketika beliau wukuf. Ini masih maunya memper-memper ya. Kalau kemarin itu Dzulhijjah, sekarang Muharram. Jadi kalau Muharram itu bulan mulia, Dzulhijjah pun juga bulan mulia. Kenapa kemudian Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu mengambil awal tahun itu Muharram? Karena ternyata akhir tahunnya itu ada Dzulhijjah. Jadi mengakhiri tahun dengan bulan mulia, mengawali tahun dengan bulan mulia. Insyaallah. Nah, ini ditetapkan pada masa Umar bin Khattab. Makanya kalau kemudian pada masa Rasulullah yang namanya haul itu tidak diikat dengan ada awal tahun dan ada akhir tahun, tidak ada. Jadi kalau namanya haul satu tahun itu Ramadan ketemu Ramadan. Jadi besar ketemu besar, selo ketemu selo. Jadi kalau ngomongin selo paham di bulan Ramadan.
Belum. Tekepek. Bulan tekepek itu bulan kecepit, selama Dzulqa'dah. Nah, Dzulqa'dah ya. Jadi kalau kemudian kita itu berbicara tentang Muharram, berarti ini termasuk Asyhurul Hurum. Dan ingat, seringkali saya mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada panjenengan semua, Allah itu menetapkan usia saya dan panjenengan di dunia itu dengan ketetapan kalender Qamariyah, kalender bulan. Dan itu waktunya lebih cepat daripada Syamsiyah, matahari. Makanya kalau kemudian satu tahun 360 hari, kalau Syamsiyah itu 365, 66 begitu ya, artinya lebih cepat. Makanya kalau kemudian saya dan panjenengan sekarang usianya itu 35 nih, rata-ratanya ya, rata-rata. Jadi yang paling muda itu kira-kira 12 tahun lah ya, yang paling sepuh di antara kita itu 68. 68 tambah 12, 70 bagi 2, 35. Barusan pengumuman yang meninggal usia berapa? 75. Jadi hati-hati yang umurnya sudah 7. Rasulullah SAW itu wafat itu 63 menurut Hijriah. Berarti secara Masehi 61. Jadi kalau misalnya sekarang kita itu rata-ratanya 35, itu bukan 35 hakikatnya, tapi 36. Jadi kalau tadi itu diumumkan 75, pasti itu rasa-rasanya itu perhitungan Masehi. Jadi kelipatan 30 nambah 1 tahun, berarti 77. Nah, saya dan panjenengan itu waktunya ditetapkan oleh Allah itu dengan kalender Hijriah. Jadi mohon maaf, tidak usah takut untuk menjadi tua, ya. Karena di dunia menjadi tua itu adalah hal yang biasa. Makanya ada pergantian waktu. Nah, masalahnya waktu itu tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Panjenengan ingat-ingat masa yang paling indah itu usia berapa, Pak? Berapa? 25. Bisa nggak kita itu kembali ke usia 25? Semangatnya yang 25. Nah, ini menjadi peringatan bagi saya dan panjenengan. Maka kalau ngomongin pergantian waktu, pergantian tahun, satu, saya dan panjenengan itu introspeksi diri, muhasabah. Yang kedua, azam, memiliki niat yang kuat, tekad yang kuat untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Poin yang ketiga, resolusi. Resolusi itu tuntutan bahwa kita harus berubah menjadi lebih baik. Dan insya Allah berubahnya kita itu bukan sendirian, tetapi bersama-sama. Sebab kalau kita ngomongin hijrah, ngomongin intiqal, ngomongin berpindah, maka itu jangan sendirian. Sebab kalau kita hijrahnya sendirian, begitu kita itu berada di dalam situasi suasana yang membuat diri kita itu galau, gelisah misalnya, tidak menutup kemungkinan kita itu akan kembali melakukan keburukan demi keburukan. Nauzubillah min dzalik. Maka beruntunglah saya dan panjenengan tidak menjadi selebritis, begitu ya. Ada yang sudah menjadi artis. Maka saya jadi teringat ya apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunan dan rahmat. Ustaz Harimukti, beliau itu pertama kali ke Malang. Dulu itu ketika beliau memutuskan hijrah di daerah Saujaja, kebetulan saya kan diminta untuk MC. Jadi pada kesempatan itu kita tuh ngobrol-ngobrol, dan beliau itu menyampaikan banyak hal kepada kita semua. Kalau di dunia artis itu, kalau kita tuh pengen hijrah, harus keluar dari dunia keartisan, harus total keluar dari dunia keartisan. Kenapa? Sebab kalau kemudian kita itu tidak mau keluar dari dunia artis, maka itu bisa jadi nanti akan balik lagi. Gitu. Ini pesannya beliau. Ya beruntung saya dan panjenengan tidak ada yang jadi artis ya dia. Mantan artis cilik gitu. Jadi masya Allah, memang luar biasa kalau panjenengan memperhatikan susahnya sekarang dengan berbagai macam media, televisi, media sosial dan seterusnya. Yang justru banyak disorot itu adalah kehidupan para pesohor yang kita sebut dengan selebritis, artis gitu ya. Dan apapun yang mereka sampaikan itu seolah-olah itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Padahal kadang-kadang tidak gitu.
Maka saya dan panjenengan itu nanti mau ngikut omongannya para pesohor ini atau mau ngikut apa yang disampaikan oleh Rasul. Nah ini pilihan. Bahwa mereka ingin menjadi pesohor dan ingin kemudian beraktivitas sebagai pesohor, ya silahkan. Tapi yang perlu saya dan panjenengan perhatikan, aktivitas saya dan panjenengan yang dilakukan di dunia itu, kalau kemudian tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya yang saya katakan tadi ada bahan introspeksi diri. Nanti kalau saya mengatakan begini dan begitu nanti dianggap judging begitu ya. Surga dan neraka itu bukan milik lo, emang lo Tuhannya. Sekarang yang sering kita dengar itu kan begitu kan, jangan memvonis gitu. Kita itu tidak pernah memvonis, cuman kita itu menyampaikan bahwa perkara yang hak itu telah jelas dan perkara yang batil itu telah jelas. Apakah salah kemudian ketika kita itu memperhatikan ada seseorang yang mengikuti jalan yang batil, kemudian kita mengatakan tidak apa-apa, terserah dia aja. Sebagai bentuk kasihannya kita, kebersamaan kita ajak dia kembali kepada jalannya yang benar. Yang repot lagi itu sekarang Bapak Ibu, mohon maaf, yang hak dan yang batil itu bukan urusan lo, gitu kan? Padahal Rasulullah SAW ketika khutbah wada itu menyampaikan perkara yang halal itu telah jelas, perkara yang haram itu juga telah jelas. Itu 1400 tahun yang lalu disampaikan. Makanya Bapak Ibu yang digunakan Allah, akhlak saya dan panjenengan kepada Rasulullah SAW itu bagaimana kemudian mendengar apa yang beliau sampaikan dan kemudian mencoba untuk menunaikan. Insya Allah. Poin pertama, pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kitab itu disebutkan menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Jadi pada saat itu tuh diceritakan Bapak Ibu, suasana itu betul-betul suasana yang baru. Jadi Rasulullah SAW itu seolah-olah menyampaikan itu adalah pesan yang terakhir, khutbah yang terakhir, dan itu ditangkap oleh sahabat bahwa itu adalah masa-masa perpisahan. Insyaallah. Jadi tadi dibacakan di dalam salat subuh tadi, ketika Rasulullah SAW itu wafat, beberapa di antara sahabat itu guncang. Maksudnya ada yang kemudian tidak percaya. Bahkan sahabat sekelas Umar bin Khattab begitu juga begitu. Saking sedihnya nggak terima kalau kemudian Rasulullah SAW itu bisa wafat. Kalau barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, maka saya akan bunuh. Jadi sifat-sifat tegasnya Umar begitu. Tapi kemudian diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sungguh Muhammad SAW itu adalah hanyalah seorang Rasul. Telah ada Rasul-Rasul sebelum Muhammad SAW. Apakah kemudian ketika Rasul SAW itu wafat, maka kemudian kita akan kembali, maksudnya kembali kepada kekufuran? Nah ini luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW itu telah wafat 1400 lebih tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah apakah saya dan panjenengan itu akan tetap berakhlak kepada beliau atau tidak? Makanya beliau itu menyampaikan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan atas kalian wahai umat manusia dinakum, agama kalian. Agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ad-dinul Islam. Agama Islam. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku tamkan, telah aku selesaikan, telah aku totalitaskan atas kalian nikmatku, kata Allah. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika beliau itu menyampaikan di antara sebaik-baik kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia itu adalah sebaik-baik kenikmatan itu adalah nikmat Islam, Bapak Ibu. Kenapa? Dengan Islam insya Allah saya dan panjenengan akan selamat. Tidak cukup di dunia, insya Allah selamat di akhirat. Maka jangan pernah kemudian berpaling dari Islam. Jangan pernah sekali-sekali berpindah dari Islam dengan iming-iming apapun. Siap? Siap? Insya Allah. Bulan yang lalu saya menyampaikan buruknya keadaan di dunia ini, kemaksiatan yang sering terjadi itu kadang-kadang bukan karena bodohnya orang yang pandirnya orang yang bodoh, bodohnya orang yang bodoh, tapi kadang-kadang
zolimnya orang yang alim. Ingat ya, kisah anjing yang mati dan ingin disolatin. Ingat kan? Baik. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku itu ridha Islam itu sebagai agama. Kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kemudian kita itu berbalik. Sebab tidak ada yang tahu Bapak Ibu apakah kemudian saya dan panjenengan itu meninggalkan dunia itu dalam keadaan iman Islam atau tidak. Tidak ada yang tahu. Makanya yang terbaik yang bisa saya dan panjenengan lakukan adalah jaga iman ini. Buahkan iman di dalam diri kita itu dengan amal soleh. Sebab kalau iman tanpa amal, saya khawatir itu nanti akan memunculkan keraguan di dalam diri kita. Beramal tanpa iman, amal yang kita lakukan itu tidak akan ada gunanya. Maka ingat betul nasihat Rasul SAW, dan ini telah disampaikan 1400 tahun lebih yang lalu. Inna dima'akum wa amwalukum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, sesungguhnya harta kalian, wahai umat Muhammad SAW, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, alaikum, atas kalian, haram, itu haram, maksudnya terjaga, maksudnya suci. Bapak Ibu, maknanya itu beberapa disebutkan bahwa sesungguhnya di antara umat Muhammad SAW itu tidak boleh secara serampangan, tidak boleh secara membabi buta mengambil darah saudara sesama mukmin, mengambil harta tanpa hak saudara sesama mukmin, menghinakan kehormatan saudara sesama mukmin. Ila an talqaw rabbakum, sampai kita itu nanti menghadap kepada Allah, maka ketetapan ini adalah satu ketetapan yang pasti. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana sucinya, sebagaimana kehormatan hari ini, hari Arafah, hari wukuf. Karena ini disampaikan pada saat wukuf di Padang Arafah oleh Rasulullah. Wa kahurmati syahrikum hadza, dan sebagaimana kehormatan bulan Dzulhijjah. Maka Bapak Ibu, kalau kemudian saya dan panjenengan perhatikan sekarang, na'udzubillah min dzalik, mengambil darah saudara sesama mukmin itu rasa-rasanya gampang banget ya. Beberapa waktu yang lalu di daerah Sleman ada pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Saya itu ingat peristiwa mutilasi yang dilakukan oleh Mbah Jiwo itu waktu saya masih SD kalau tidak salah, tahun 80-an gitu kan. Itu sudah peristiwa pertama dalam pengetahuan saya. Saya yakin peristiwa itu sudah dulu-dulu itu sudah ada. Itu mutilasi. Sekarang itu berulang-ulang. Padahal ngapunten, menjaga kehormatan kaum muslimin itu bahkan ketika meninggal itu harus dijaga, Bu. Panjenengan pernah merawat jenazah, memandikan jenazah? Pernah ya? Panjenengan ketika memandikan jenazah itu Rasulullah SAW berpesan, hati-hati, jangan kasar-kasar. Sederhananya begitu. Bahkan orang yang sudah meninggal pun itu kita diminta untuk menjaga kehormatannya. Maka jangan tidak boleh kemudian ketika ada orang yang meninggal kemudian kita tuh cecel-cecelin gitu ya, terus matanya diculuk, diambil, terus digantikan ke orang lain, tidak boleh. Kaitannya dengan apa? Kehormatan jenazah. Bahkan ketika panjenengan memandikan tidak boleh kasar-kasar. Hati-hati kalau terlalu kasar, tiba-tiba tangannya panjenengan dipegang oleh yang bersangkutan. Woi, itu kasar-kasar bro, gitu kan? Pernah nggak ngalamin ngoten? Kalau saja sebab memandikan jenazah karena kasar itu bisa menyebabkan jenazah itu hidup kembali, kira-kira panjenengan kasar apa mboten? Kira-kira bangkit kembali itu dino mboten? Ya Allah. Jadi makanya Islam itu menjaga seperti itu. Sudah dipotong-potong, sekarang itu tangan dan kakinya itu dibuang ke sungai, Pak. Gitu, dibuang ke tempat sampah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini itu terjadi berulang-ulang tanpa ada proses pencegahan dan ada tanpa proses penyadaran. Masya Allah.
nanti mau meninggal berwasiat, saya kalau meninggal nanti mata saya tolong didonorkan. Wasiat seperti itu tidak wajib ditunaikan, Bapak Ibu. Kenapa? Orang kalau mau mendonorkan mata itu ketika hidup, ketika sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal itu nanti khawatir menghilangkan kehormatan jenazah itu. Maka kalau yang dijadikan sebagai praktik, kalau dalam Islam mereka ada kebutuhan begitu, itu bukan jenazahnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua, wa amwalakum, harta. Maka mohon maaf, sekarang itu banyak orang itu mengambil harta yang bukan haknya. Saya tidak mau mengatakan kalau mengambil harta bukan saudara sesama muslim itu boleh, dah. Ini artinya apa? Kita tidak boleh, bahkan terhadap orang di luar Islam pun kita itu tidak boleh mengambil harta, apalagi kepada hartanya saudara sama muslim. Maupun sekarang itu mengambil harta itu karu-karuan. Wong ada di dalam mobil itu loh, kacanya dipecahkan. Dikira itu tak sopo. Ayo, kalau misalnya panjenengan naruh tas ya di tempat duduk taman gitu ya, naruh tas begitu dan kemudian panjenengan pergi sebentar begitu ya, pergi sebentar ninggalkan tas itu, tiba-tiba ada yang ngambil. Itu sih pantas-pantas ya nggak pantas sebenarnya. Tapi maksudnya itu adalah tempat duduk umum. Maka jangan sampai panjenengan kalau di tempat umum itu meletakkan barang pribadi gitu. Tapi kalau tas itu ada di dalam mobil, terus kemudian mobil itu kacanya dipecahkan dan tas yang ada di dalam itu diambil, boleh apa boleh? Itu mobil sinten? Kira-kira mobilnya yang memecahkan atau enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Konteks kekinian begini itu banyak atau sedikit? Banyak, Pak, Bu. Setelah ditangkap gitu geleteknya cuma 5 tahun gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah begitu, kadang-kadang sekarang proses pembegalan itu nakut-nakuti di jalan itu. Bukan lagi hanya sekedar menghilangkan kehormatannya, mengambil hartanya dan bahkan mengambil darahnya. Tiba-tiba dicegat, ditendang, setelah itu kemudian kehormatannya diinjak-injak, setelah itu kemudian dibunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kalau di dalam Islam pelaku yang seperti ini, Bapak Ibu, itu kalau sudah sampai menghilangkan nyawa kisos. Kalau sekedar menakut-nakuti pembegal, itu nanti dipotong tangan dan atau kakinya itu bersilangan atau bahkan disolid. Seperti itu memang. Ben kapok supaya kapok. Dan sekarang panjenengan bawa sepeda motor baru, malam-malam gitu, tempat yang sepi, itu ngomong betul. Wedi atau wani, berani atau enggak? Tak apa-apa, saya sudah bawa senjata tajam. Ternyata yang tampil bawa pistol. Ya Allah, ya. Nah, nuansa begini itu kalau di dalam Islam itu betul-betul dijaga, Bapak Ibu. Kenapa? Kaitannya dengan poin yang kedua. Kata Rasulullah SAW, "Faman kana indahu amanatun falyu'addiha." Maka barang siapa seseorang itu mendapatkan amanah, falyu'addiha, maka penuhi amanah itu ila man itamanahu 'alaiha, bahkan terhadap orang yang memberikan amanah. Saya dan panjenengan semua itu sedang mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kapasitas sebagai seorang hamba. Saya dan panjenengan nanti ditanya oleh Allah tentang perbuatan yang ada di dunia. Ternyata tidak cukup itu, Bapak Ibu, tidak cukup pertanggungjawaban pribadi. Mohon maaf, Bapak-bapak nanti akan ditanya tentang istri dan anak-anak. Siap? Siap, Pak? Ibu-ibu akan ditanya tentang anak-anak dan tentang menjaga kehormatan keluarga. Siap? Wah, saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak yang jawab. Ya, ini nanti kita sebagai seorang anak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pertanggungjawaban sebagai seorang anak. Maka ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beberapa waktu yang lalu saya dapat info ada jamaah salah seorang takmir musala, ya, takmir musala masjid di Malang ini. Beliau tahun ini menunaikan ibadah haji, sudah menunaikan semuanya, tinggal sa'i gitu. Tiba-tiba beliau itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan semoga Allah memberikan kebaikan dan ampunan dan tempat yang terbaik. Ketua takmir. Jadi hati-hati yang sekarang sedang menjabat ketua takmir. Ya, artinya apa? Ketua takmir itu adalah amanah. Bahwa bahkan sekedar amanah menjadi ketua takmir itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Menjadi ketua takmir itu kan dipilih oleh jamaah, begitu kan? Sama menjadi imam itu amanah, Pak. Maka imam, pemimpin, ketua yang baik itu adalah mereka yang mengetahui tentang jamaahnya, bukan hanya berpikir tentang jamaah tertentu. Ini dalam semua urusan. Maka ketika kemudian gunung itu mendapatkan amanah dari Allah, gunung-gunung itu menolak, Pak. Yang justru mau mengambil amanah itu adalah manusia. Padahal amanah itu adalah berat, begitu. Ketika Rasulullah SAW itu wafat, maka sahabat terkemuka, ya, di antara mereka pada waktu itu Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu berkumpul untuk memilih siapa yang akan menggantikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menggantikan kerasulan, tapi menggantikan kepemimpinan. Sebab pemimpin itu dalam Islam itu urgent, penting. Tapi ingat, pemimpin itu adalah amanah. Di sana sering kita analogikan. Kira-kira kalau tidak ada yang mau maju jadi imam, terselenggara nama buatan sholat jamaah, KPKP buatan buruk. Sampai naik, enggak sampai naik. Waduh surung-surungan. Nopo sih, jadi imam itu kok kata saya buatan buruk. Karena tidak ada gajinya kan. Nah kalau begitu, nanti dibuat gitu. Ayo, kenapa jadi ketua takmir itu banyak yang tidak mau? Mohon maaf, Pak Rabi, jenengan jadi ketua takmir mengajukan diri nomor buatan. Bukan ketua takmir. Oh, sinten berarti? Saya cuma mengganti Pak Dono. Oh, siap. Hati-hati, ini yang barusan meninggal itu juga menggantikan ketua yang sebelumnya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gitu ya. Kalau untuk misalnya untuk urusan ini bukan urusan remeh. Amanah itu tidak ada yang remeh. Bahkan mungkin sekedar ketua takmir. Kita belum ngomongin tentang menjadi Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, belum ngomongin itu. Tapi yang kita omongin kenapa kalau ada yang ketua takmir selesai tugasnya, jarang-jarang ada yang mau menggantikan. Kenapa? Karena kadang-kadang tugasnya abot, berat, tidak ada salary-nya, begitu ya. Tidak ada gajinya. Kira-kira kalau pada kesempatan subuh ini dibuat mufakat, begitu ya. Ketua takmir nanti akan mendapatkan gaji 5 juta. Gimana? Mufakat apa betul? Halo? Loh, sepakat apa enggak? Maksudnya enggak itu kurang kan? Loh, benar Pak. Ketua takmir itu sudah tidak ada bayarannya. Ada baiknya itu sih diomongin mau welein gitu. Masya Allah. Dan insya Allah kalau kita itu amanah, insya Allah nanti akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar As-Siddiq itu begitu, takut ketika ditunjuk untuk menjadi penggantinya Rasul. Takut apa? Takut jika melakukan kesalahan. Makanya beliau menyampaikan, dukung saya ketika saya melakukan kebaikan, nasihatin saya ketika saya melakukan kesalahan. Loh, subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq yang tampak kalem itu ketika melihat ada pembangkangan di antara orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Mereka itu awalnya Islam, kemudian mereka membangkang.
keluar setelah wafatnya Rasulullah SAW, keluar kembali murtad, dan bahkan ada di antara mereka yang tidak mau taat kepada aturan Allah, tidak mau membayar zakat. Maka kemudian kalonnya Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian mengutus pasukan untuk memerangi mereka yang membangkang terhadap syariatnya Allah. Ini penjagaan namanya. Ini penjagaan. Penjagaan terhadap apa? Penjagaan terhadap akidah. Jadi tidak dibiarkan orang-orang itu mengatakan bahwa saya mau milih agama apapun bebas sesuai dengan saya. Loh, tidak begitu. Kalau dalam Islam loh, saya itu mau masuk neraka dan mau masuk surga, mau sholat atau tidak, mau puasa atau tidak, mau haji atau tidak, tidak dibiarkan. Itu kalau dalam Islam, Bapak Ibu. Siapa yang menjaga ini? Pemimpin. Jadi ini amanah namanya. Makanya kalau kemudian ada imam sholat, ada makmumnya itu nyelentang itu nopo keluar dari ketetapan. Wong softnya itu suruh lurus dan rapat, dia kemudian itu tidak mau bergabung di dalam soft itu dan tidak mau merapatkan, ada di pojok belakang sendirian. Imam tidak boleh diemin imam. Makanya kalau saya tuh biasanya kalau pas diminta untuk imam itu, saya itu belum memulai kecuali sebelum selesai semua mengatur soft. Mohon untuk kesempurnaan sholat berjamaah kita. Jangan lagi berpikir tentang individu. Kalau kita itu ngomongin jamaah, lurus dan rapat. Kadang-kadang orang itu kan malas pindah, ya. Kalau posisi PW, posisi wena saja ombo. Sudah gitu malas pindah gitu. Ya. Untuk di Darussalam ini karpetnya sudah empuk, ya. Jadi tidak perlu sajadah pun juga tidak apa-apa. Tapi ada yang lebih empuk dari ini, Pak Raffi. Jadi kalau panjenengan nanti mau mengempukkan lagi, tapi jangan terlalu empuk, nanti malah sujud, tidak bangun. Ya Allah, ini amanah ya, amanah. Makanya sekarang itu banyak orang yang ingin mendapatkan amanah, tapi terhadap tugasnya tidak ditunaikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, panjenengan ada amanah untuk memenuhi haknya istri. Ibu-ibu, panjenengan punya amanah untuk memenuhi haknya suami. Bapak-bapak itu tanggung jawabnya ini nanti dinasehati betul oleh Rasul dalam khutbah wadah itu. Nanti di poin-poin berikutnya. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga, wa inna kulla riba mawdu'un, dan sesungguhnya saat ini semua bentuk riba itu tertolak. Walakin la umru'usa amwalikum, akan tetapi atas kalian itu adalah kepalanya, maksudnya modalnya, pokoknya. La tadlimuna wa la tudlamun, dan janganlah kalian itu berbuat zalim dan jangan kalian terzalimi. Bapak Ibu, mohon maaf, riba ini perkara yang urgent, tapi kita melihat dalam konteks keseharian itu justru semarak ditunaikan. Mohon maaf, kita itu memperhatikan negeri kita tercinta ini, utangnya banyak, dan untuk bayar bunganya pun juga banyak. Untuk bayar bunganya pun juga banyak. Tapi kalau saja kemudian kita mengelola dengan sebaik-baiknya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, selesai sebenarnya. Loh, Allah sudah berjanji, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Loh, ini janji Allah. Kalau saya dan panjenengan tidak percaya kepada janji Allah, bagaimana mungkin Allah itu akan menampakkan janjinya atas kita? Saya seringkali mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada hadirin sekalian umumnya, jangan suka-suka ngutang. Siap? Mohon maaf, ini kata Rasulullah, utang itu garai menyebabkan kalau malam tidak bisa tidur, siang malas ketemu orang,
Panjenengan tidak usah dalil, kok kayaknya saya enggak sih Pak, aman-aman saja. Kalau begitu jangan-jangan kita itu sudah tidak ada lagi akhlak kepada Rasul. Baik. Kalau warisan, arisan itu ada itu, arisan itu utang. Iya, arisan itu kita berhutang kan berarti pajak. Iya, saya tidak mengatakan hutang itu tidak boleh, boleh. Dalam Al-Quran, dalam Islam juga boleh hutang. Yang tidak boleh itu kan kalau ada kelebihannya. Itu tidak boleh. Kalau hutangnya ada apa-apa. Misalnya kita itu, mohon maaf, ada tetangga butuh pinjaman kepada kita 100.000 dan kita punya itu 100.000, dia butuh banget. Kira-kira dipinjemin apa enggak? Hah? Oh dia akadnya pinjem kan? Oh iya dipinjam. Panjenengan ngasih enggak? Panjenengan nyatat enggak itu hitam di atas putih? Kira-kira nanti berapa lama dikembalikan? Catat enggak? Ada saksi enggak? Nah kenapa? Halo? Halo 1.000 ayo Pak. Di HP ada Ustaz. Oh di HP ada tercatat ya? Oh siap. Ada saksinya enggak? Tuh, kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan tercatat dan ada saksi waktu itu. Perlu materainya berapa? 10.000, hutangnya berapa? Itu beda materai. Kalau 100.000 ada janji 1 minggu, maaf. Tidak apa-apa itu dicatat, sekedar untuk mengingat aja gitu loh. Dan pinjam 100.000 nanti disuruh mengembalikan berapa? 100.000. Dia tuh butuh kok. Dia tuh minta pertolongan kita dan kita bisa menolong. Dia butuhnya 100.000, kita tolong dengan 100.000, pinjem. Jangan ngomong saya punya, tapi nanti kamu membalikan 120. Itu bukan nolong, tapi nodong. Bukan nolong, tapi mentong. Mana ada pembiayaan permodalan gitu ya, dikasih 1 juta. Usaha baru jalan sebulan, belum lagi memulai sudah ditagih 1 juta, nanti balik 1.300.000. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Pak, seperti itu. Makanya kemudian mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, sama-sama ada keuntungannya. Padahal Allah menegaskan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kira-kira kalau waktu 1 minggu belum melunasi 100.000, panjenengan yang menghutangi mendatangi yang bersangkutan apa enggak? Kenapa? Loh, kok malah yang menghutangi yang sungkan? Loh, ini kan. Oh belum waktunya, sudah seminggu Pak, sesuai dengan perjanjian. Datangin atau enggak? Datangin Pak. Ini kalau dalam Islam datangin, tanya baik-baik. Mohon maaf Ibu, sudah 1 minggu dari perjanjian kita. Ini loh catatannya dan ada saksinya lagi. Kalau ternyata tidak ada itu, ini loh di HP. Iya saya sebenarnya ingat sih, tapi mohon maaf saya itu belum ada. Gimana? Ada perpanjangan waktu? Berapa? 1 minggu 100.000. Begitu 1 minggu lagi. Kira-kira kalau panjenengan bertemu dengan yang bersangkutan, kira-kira yang bersangkutan itu cari jalur tikus atau mokso ketemu dengan jenengan? Jarak 50 meter, aduh ketemu bapak ini, saya tak minggu. Gurung nyaur utang loh. Berhutang itu seperti ini. Ustaz. Ini. Mau tanya Ustaz ya. Ada juga Ustaz yang memberikan apa namanya? Seperti itu. Informasi bahwa mereka yang punya hutang. Ketika hutangnya tidak dibayar. Maka orang yang kebaikan dari orang yang berhutang itu akan diambil, mengalir kepada orang yang berhutang itu. Apakah seperti itu? Ustaz? Kalau kaitannya dengan kezaliman bisa jadi Pak. Apa berhutangnya Ustaz? Apakah itu hutang karena untuk kebutuhan konsumsi atau kebutuhan produktif? Ketika itu yang berhutang itu tidak membayar, maka kebaikan
Ya, karena itu berhutang itu kalau dalam bahasa Islam itu ta'awun, kerjasama Pak, kerjasama, saling tolong menolong. Makanya kira-kira kalau panjenengan melihat orang yang berhutang ke kita itu tidak datang dalam tenggang waktu seminggu, kira-kira saya dan panjenengan kasihan apa mboten? Kalau tidak bayar, kasihan apa mboten? Kasihan kan, karena dia dulur. Makanya kita datangin Pak, bukan enak-enakan babah kebaikannya dia biar mengalir ke saya. Dan begitu juga. Begitu itu jika dia itu tidak ada itikat baik Pak. Makanya kita itu datangin dulu, itikat baik dulu ya. Pak, utangnya udah ini, sudah 2 minggu, mohon maaf saya belum ada. Kebaikan kita nanti di hadapan Allah fatasaddaqah. Nah bahasanya tadi diberikan saja gitu. Ya sudah, alhamdulillah, semoga ini akan menambah rezeki dari Allah. Saya akan ikhlaskan 100.000 kepada panjenengan. Itu akan semakin baik nomor boten hubungan antara satu dan yang lain. Semakin baik atau semakin renggang? Baik Pak, alhamdulillah. 2 bulan berikutnya dia datang lagi ke kita, pinjam 5 juta, dikasih nomor boten. Panjenengan punya. 2 bulan lagi dia datang, pinjam ke kita 5 juta, dikasihkan nomor boten. Waduh. Loh, padahal panjenengan punya. Panjenengan malah ingat-ingat 100.000 wae tak nyaur apa meneh 5 juta. Loh, ingat utang itu tahun Pak. Makanya kalau kembali ke arisan itu tadi, itu hutang Pak hakikatnya. Maka kalau tidak urgent, tidak usah arisan. Loh benar. Saya ngomong sama istri saya yang sekarang ini. Oh, ini live ya. Istri saya yang sekarang ini istri yang dulu gitu kan. Jadi saya ngomong, tidak usah ikut arisan. Loh, saya nanti kalau nggak ikut arisan nggak bisa membeli sesuatu. Loh, nabung aja. Kenapa? Karena arisan kaitannya dengan orang lain ya. Kaitannya dengan orang lain itu hutang. Ternyata saya nanti kalau nabung itu nanti katut. Wes nabung ke saya aja, tidak pakai administrasi dan juga tidak ada tambahannya. Ya ternyata bisa aja, tapi ini tinggal bagaimana memanage aja kan, gitu. Nah maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hutang itu seperti itu. Kalau misalnya kita itu perhatikan sekarang, mohon maaf, yang sering ikut kumpulan PKK itu kan bapak-bapak ya. Jadi ada iuran, dan setelah itu supaya iurannya itu berkembang pesat, ada sistem simpan pinjam. Pinjamnya 100, dapatnya 90, baliknya 110. Cepat sugih mau bener. Nah, setelah itu alasannya ikilah nggak dipek dewe itu, ikilah dibagi kabeh tau. Ikilah dahsyatnya setan. Ketika seseorang bermaksiat, bukan hanya satu orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau perlu maksiatnya secara ayo, pintar membuatkan setan. Sopo sing salah nek ngoten? Setan. Wong setan itu anjene kados ngoten kok tugasnya. Kan banyak alasan begitu kan? Gimana dengan SHU-nya untuk SHU dari Koperasi Simpan Pinjam? SNSD sama saja. PW podo wae. PW ada bayi, ada pinjemnya. Bos tak usah caca-caca selain ada bayi. Sama saja Pak, apapun itu namanya, mau dinamakan dengan flower gitu kan, mau ditambahin dengan apa, tapi beda kalau bagi hasil ya. Bagi hasil itu dalam bentuk syirka itu kerjasama, disepakati begini dan begitu. Maka pekerjaan yang paling enak itu memang seperti itu Pak. Tadi apakah semua yang enak itu di dunia akan ada jaminan enak di akhirat? Yang paling enak kan begitu kan, cari pinjaman, siapa yang mau pinjam, siapa yang mau pinjam. 1 juta balik 1,4. Ringan, kecil. Mohon maaf, ini tidak banyak, tambahnya tidak banyak, tidak apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Yang bertingkat-tingkat itu maknanya begitu. Orang Yahudi dulu itu kalau memberikan pinjaman 100, jangkanya 1 minggu, itu 120 baliknya. Begitu 1 minggu itu tidak balik, maka kemudian ditambah menjadi 1,4. Maka itu yang dinamakan berlipat-lipat.
Bagaimana mungkin kita tuh hanya akan mengatakan yang berlipat-lipat saja yang dilarang? Loh, yang kecil ini itu sudah dilarang, apalagi sampai berlipat. Gitu loh memahaminya. Jadi bukan memahami sing cilik ora apa-apa, gede ku sing gak oleh. Tapi ini kan terjadi perbedaan pendapat. Kalau saya dan panjenengan ingin berhati-hati ngambil pendapat orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sungguh kalau diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau khutbah wada. Masih ada 3 lagi akhlak kita kepada Rasul pada saat khutbah wada ini. Tapi insya Allah bulan depan ya. Kalau Allah masih memberikan umur kepada kita. Tapi kalau takdir berbicara lain, ya apa-apa, saya yang terakhir. Yang pertama siapapun. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.